Rekan-rekan pemuda, salam jumpa dengan saya Pendeta Sudibyo. Saya mewakili Badan Pelaksana Klasis Purworejo mengajak pemuda-pemuda mengikuti ibadah seklasis Purworejo. Lihat dan tonton di video YouTube. Saudara-saudara, bangkit dan bersatu. Mari kita jalin kebersamaan pemuda-pemudi di Klasis Purworejo. Selamat beribadah. Pagi sudah datang kembali. Bangun, mandi, kuliah, tidur lagi. Tiap hari gini-gini aja, bosan dan penat. Kalau kalian gimana? Sama aja kan? Mau main gak boleh rame-rame. Kegiatan gereja belum ada. Kapan ya? Tribuners, Anda sedang menyaksikan Breaking News Update COVID-19 bersama saya, Siska Mawaski. Angka kasus harian COVID-19 di Indonesia masih menunjukkan adanya pertambahan. Berdasarkan data terbaru pada Jumat 27 Agustus, tercatat terjadi penambahan sebanyak 12.618 kasus dalam sehari. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan pada hari Kamis kemarin. Berdasarkan data pada laman covid19.go.id, total jumlah kasus COVID-19 di tanah air mencapai 4.056.354 orang. Sedangkan dalam 24 jam terakhir, pasien yang dinyatakan sembuh berjumlah 19.290 orang. Penambahan tersebut membuat total jumlah angka kesembuhan pasien COVID-19 mencapai 3.489.256 orang. Sementara pasien meninggal setelah terpapar COVID-19 dalam sehari berjumlah 599 kasus. Jumlah ini menurun dibandingkan dengan beberapa pekan terakhir. Lihat berita gini-gini aja, isinya COVID semua. Gak kayak dulu, ada yang trip. Keceplosan. Tatkala pandemi COVID menyerang, seluruh rencana kegiatan harus ditunda. Padahal banyak sekali kegiatan yang harus dinantikan. Ada Natal Klasis, Youth Camp, ibadah klasis, dan masih banyak yang lainnya. Semakin rindu rasanya. Jangan rindu guys, berat. Kalian gak akan kuat.
Waktu berlalu begitu cepat. Sudah 2 tahun, rasa bosan muncul karena efek pandemi. Seluruh rencana yang harus terlaksanakan sirna begitu saja. Jadi keinget tempat ini. Waktu yacht camp bisa rame-rame. Sekarang cuma sendiri. Kapan ya ada acara gini lagi? Kalian kangen nggak? Sama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian mengenalmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku
buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Saudara-saudari yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk membaca dan merenungkan kesaksian firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak muda-Mu, GKJ Seklasis Purworejo, kami mau bersatu hati mengambil bagian yang terbaik, yaitu untuk duduk diam di kaki-Mu Tuhan, untuk mendengar apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan setiap kami. Karena itu Tuhan, berkatilah setiap kami yang mendengar, kami yang menyampaikan. Kiranya sungguh Tuhan, apa yang terjadi saat ini bukan rencana manusia, namun kiranya kehendak-Mu yang dinyatakan atas kami. Ini kami Tuhan, berfirman-Lah, dan kami siap untuk mendengar. Amin. Saudara yang terkasih, kesaksian firman Tuhan yang akan mendasari perenungan kita hari ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Filipi 2 ayat 1 sampai 4 yang demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara-saudari yang terkasih yang berbahagia, ialah setiap kita, setiap saya dan saudara yang mau mendengar kesaksian firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, dan yang mau melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Hai saudara-saudari, apa kabar? Saya harap semua para muda GKJ Seklasis Purworejo ada dalam kondisi yang sehat dan semangat. Pandeminya belum berakhir, tapi kita bersyukur kita boleh punya kesempatan untuk menghayati bersama-sama Sumpah Pemuda dalam ibadah gabungan ini. Nah saudara, untuk mengawali renungan kita di ibadah Sumpah Pemuda ini, saya akan memulai dengan sebuah lagu yang saya yakin pasti semua pemuda tahu. Awalnya saya dengar dari anak saya, kurang lebih begini.
Awak dewe tau duwe bayangan besok yen wis wayah omah-omahan, kowe moco koran sarungan, aku blonjo dasteran. Nanging saiki wis dadi kenangan aku karo kowe wis pisahan, aku kiri kowe kanan, wis beda dalan. Ya saudara, mendung tanpa udan, inilah salah satu lagu berbahasa Jawa yang bisa dikatakan paling populer sekarang ini. Ya kalau saya sih setuju kalau lagu ini pantas untuk populer. Easy listening, belum lagi joget-jogetnya, ya kan, asik banget, apalagi kalau Anda jogetnya di TikTok begitu. Liriknya juga menarik gitu ya, menunjukkan sisi sad boy, sad girl, tapi juga jenaka dan menghibur. Tapi ada satu kritik saya sih untuk lagu ini, bagian kowe moco koran sarungan, aku blonjo dasteran. Nek aku yo moh, nek aku blonjo dasteran yo terno motoran. Ojo enak-enak sarungan mbek moco koran, kan begitu. Nah saudara, omah-omahan atau kesatuan sebenarnya yang digambarkan, yang diceritakan oleh lagu ini. Omah-omahan adalah sekali lagi wujud bentuk dari kesatuan. Nah dari lagu ini kita bisa melihat bahwa omah-omahan, kebersatuan atau kesatuan sebenarnya adalah sebuah proses, adalah sebuah perjalanan. Persatuan dalam sebuah omah-omahan, persatuan dalam sebuah rumah tangga tidak bisa karena kebetulan apalagi karena kecelakaan. Tapi kesatuan butuh kesepakatan. Kesatuan butuh kesadaran dan terutama kesatuan butuh perjuangan bersama. Jika tanpa kesepakatan, tanpa kesadaran, tanpa perjuangan yang dilakukan secara bersama-sama, ya akhirnya begitu. Aku kiri kowe kanan, wis bedo dalan. Tidak bisa omah-omahan, tidak bisa bersatu. Nah saudara, perjuangan dan perjalanan menuju sebuah persatuan inilah yang sebenarnya sedang kita hayati, sedang berusaha kita maknai bersama dalam ibadah memperingati Sumpah Pemuda kali ini. Iya, hari ini 28 Oktober 93 tahun yang lalu adalah puncak Kongres Pemuda Indonesia, di mana lebih dari 700 orang pemuda dari berbagai perkumpulan pemuda berkumpul. Kita tidak asing dengan perhimpunan-perhimpunan atau nama perhimpunan-perhimpunan seperti Yong Java, Yong Sumatera, Yong Batak, Yong Celebes, Pemuda Kaum Betawi, dan yang lain-lainnya. Nah, lebih dari 700 orang pemuda ini datang bersama-sama. Mereka tadinya datang dengan membawa identitasnya masing-masing, sama seperti nama perhimpunannya tadi. Pemuda yang Jawa masuk dengan bendera Yong Java. Mereka yang dari Sumatera masuk atau datang ke perhimpunan itu, ke Kongres Pemuda itu dengan identitas Yong Sumatera. Begitu juga yang dari Celebes, dari Batak, dan lain sebagainya. Nah, tapi yang menarik adalah para pemuda ini yang tadinya datang dengan identitasnya masing-masing, tadinya datang dengan nama perhimpunannya masing-masing, lalu kemudian sepakat untuk memulai perjalanan dan perjuangan menuju kesatuan. Nah, saudara, tentu saja dalam sejarah dicatat bahwa para pemuda Kristen saat itu juga turut serta dalam pergerakan kesatuan ini. Sebut saja Leimena, W.R. Supratman, dan ada banyak nama tokoh lainnya yang juga kemungkinan besar adalah para pemeluk Kristiani. Nah, saudara yang terkasih, dalam ibadah memperingati Sumpah Pemuda ini, pertanyaan reflektifnya bagi kita sekarang adalah apa yang bisa kita pelajari dari sejarah?
Apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa Sumpah Pemuda yang sudah terjadi 93 tahun yang lalu itu? Lalu kemudian, apa yang bisa kita lakukan sekarang untuk menjaga api semangat perjuangan persatuan agar terus berkobar? Nah, saudara, untuk menjawab pertanyaan reflektif ini, saya mengajak kita untuk melihat ke dalam bagian bacaan kita tadi. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4 tadi. Nah, saudara, bagian bacaan yang tadi sudah bersama-sama kita baca adalah nasihat dari Rasul Paulus. Salah satu nasihat Paulus yang banyak dikatakan nasihat yang indah begitu bagi jemaat di kota Filipi ini. Paulus memberikan nasihat yang indah, Paulus memberikan nasihat yang dalam untuk perjalanan dan perjuangan untuk mencapai kesatuan. Nah, sama seperti banyak jemaat lain di kota-kota lain di abad pertama waktu itu, jemaat di kota Filipi juga menghadapi ancaman perpecahan karena perbedaan latar belakang mereka. Saudara, jemaat atau gereja di berbagai kota di abad pertama waktu itu punya hampir memiliki kesamaan gitu, yaitu bahwa jemaat waktu itu terdiri dari dua golongan besar, yaitu mereka yang menjadi Kristen tapi latar belakangnya adalah Yahudi. Jadi tadinya agamanya Yahudi, lalu kemudian mereka percaya pada Yesus dan menjadi Kristen. Nah, sedangkan kelompok kedua adalah mereka yang menjadi Kristen tapi latar belakangnya mereka adalah beragama Yunani atau mereka tidak beragama Yahudi. Nah, tentu orang-orang yang berlatar belakang Yahudi dan Yunani ini juga memiliki budaya yang jauh berbeda, memiliki kebiasaan yang jauh berbeda. Nah, waktu mereka berkumpul jadi satu di sebuah gereja, di sebuah jemaat Kristen, lalu kemudian banyak perselisihan di sana sini dan ada kemudian timbul ancaman perpecahan. Nah, kepada gereja yang memiliki latar belakang inilah Paulus memberikan nasihatnya. Nah, saudara, saya catat paling tidak ada dua hal besar nasihat yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi melalui suratnya. Kepada mereka, Paulus memberikan nasihat yang disebut penghiburan kasih dalam persekutuan roh. Itu disebutkan di ayat yang pertama. Nah, saudara yang terkasih, di ayat yang kedua kita bisa melihat bagaimana Paulus menekankan tentang kesatuan. Paulus bahkan menambahkan frase, "Karena itu sempurnakanlah sukacitaku." Jadi pada dasarnya Paulus sudah bersukacita dengan kondisi, dengan perkembangan iman yang dialami oleh jemaat di kota Filipi. Tapi Paulus mengatakan, "Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini." Lalu Paulus menekankan kesatuan, yaitu sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Saudara, saat Paulus meminta kesatuan, saat Paulus menekankan bahwa kesatuan dalam jemaat, keutuhan dalam jemaat itu adalah sesuatu yang penting, tentulah kesatuan harus diawali dengan kesadaran. Kesatuan harus diawali dengan pengakuan bahwa kita memang berbeda. Gitu. Untuk menjadi satu harus didasari dengan kesadaran bahwa ya kita memang berbeda. Kita memang tidak seragam gitu. Kita tidak serupa, kita tidak seragam. Tapi sebaliknya kita harus sadar betul bahwa ya kita memang beda. Kita memang beragam. Nah, dengan pengakuan inilah, dengan tidak meniadakan atau dengan menghargai keberbedaan itulah baru perjalanan menuju kesatuan bisa diperjuangkan. Jadi Filipi saat itu diajak untuk sadar, kita belum sehati dan sepikir loh. Kita belum hidup dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan loh. Jadi karena itu, karena kita masih berbeda, mari kita memulai perjalanan untuk menuju kesatuan itu. Itu yang disampaikan Paulus di ayat yang kedua.
Nah, saudara, lalu di ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat, Paulus juga tidak sekedar memberikan perintah, ayo jadi satu sana, ayo bersatu sana, tidak. Tapi Paulus juga memberikan nasihat tentang bagaimana caranya agar komunitas yang beragam, agar komunitas yang berbeda itu bisa mencapai, bisa memperjuangkan kesatuannya. Di ayat yang ketiga dan keempat, Paulus berkata tentang kerendahan hati. Saudara yang terkasih, memang menyenangkan jika aku dipuji. Sangat menyenangkan jika aku dihargai. Wah, ini karena aku, jadi bisa terlaksana ibadah Sumpah Pemuda hari ini. Ini karena aku yang ngedit keseluruhan videonya, jadi semua orang muda seklasis ini bisa ikut ibadah. Menyenangkan kalau yang aku ini dipuji, aku ini dihargai, aku ini diutamakan. Tapi itu bukan jalan kerendahan hati. Tapi jalan menuju kesatuan adalah dengan cara sebaliknya, yaitu merendahkan aku, atau bahkan sampai ke meniadakan aku demi kita. Ya, bukan lagi aku, tapi kita. Nah, dua pokok nasihat inilah yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, yang menurut saya sejalan dengan apa yang telah dilakukan oleh para pemuda Indonesia 93 tahun yang lalu. Mereka sudah mulai dengan kesadaran bahwa kita memang berbeda. Saya dari Jawa, karena itu saya ikut perhimpunan Yong Yava. Saya dari Sumatera, karena itu perhimpunan saya adalah Yong Sumatera. Saya dari Sulawesi, karena itu Yong Celebes, dan seterusnya. Tapi kita tahu bahwa mereka merendahkan diri mereka. Mereka merendahkan akunya. Mereka meniadakan akunya demi kita, demi satu Indonesia. Nah, saudara yang terkasih, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Kebetulan kita adalah orang-orang muda beragama Kristen, orang-orang muda yang hidup, tinggal, besar di Jawa Tengah atau mungkin seputaran DIY begitu. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan untuk turut ambil bagian dalam perjalanan menjaga persatuan negara kita? Saudara, kita tahu sekarang, semakin bertambahnya usia negara ini, bukan semakin berkurang tantangannya, tapi justru politik identitas semakin kuat, gitu ya. Siapa aku dan siapa kamu semakin dipertegas. Kita dan mereka berbeda. Nah, di tengah-tengah tantangan ini, saya, saudara, sebagai orang-orang muda Indonesia, sebagai orang-orang muda yang menetapkan diri dan hati sebagai pengikut Kristus, kita juga dipanggil untuk turut ambil bagian dalam persatuan Indonesia ini. Bagaimana caranya? Dua hal tadi. Sadari bahwa saya dan saudara sebangsa saya memang berbeda. Dengan kesadaran itu, lalu kita bisa menumbuhkan sikap penghargaan terhadap saudara yang berbeda. Yang kedua, mari rendahkan hati kita. Rendahkan akunya, tiadakan akunya. Demi siapa? Demi kita, demi Indonesia. Nah, karena itu, saudara yang terkasih, dengan semangat Sumpah Pemuda, dengan semangat kesatuan yang sudah dipupuk sejak 93 tahun yang lalu, saudara, mari bangkit dan mari ambil bagian dalam perjalanan menuju kesatuan ini. Jangan lupa, kita adalah 100% Kristen dan 100% Indonesia. Salam semangat pemuda. Tuhan memberkati.
Mari kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, untuk firman yang telah kami dengar, yang mengajarkan kami untuk mengikat persekutuan dengan cinta-Mu. Kiranya Engkau yang akan menolong kami para pemuda dan pemudi seklasis Purworejo untuk berjuang menjadi pemuda yang mampu menjadi mitra-Mu dalam mewartakan kasih. Dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemimpin kami dari pusat sampai daerah, agar dengan hikmat Tuhan, bangsa kami boleh menjadi bangsa yang baik. Indonesia menjadi rumah bersama yang nyaman untuk seluruh rakyat Indonesia. Dalam perjuangan kami bersama dengan pemimpin bangsa ini untuk dapat terbebas dari COVID-19, kami memohon pertolongan Tuhan, agar tak jemu-jemu kami tetap disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan. Kami juga mohon berkat ya Tuhan, untuk keberadaan kami kaum muda. Tuhan menopang dan menolong kami untuk menjadi pemuda dan pemudi yang peduli pada kehidupan bersama. Kami berjuang untuk mempertahankan iman percaya kami kepadamu dan menjadi pemuda yang taat serta patuh pada pemerintah. Kami berjuang untuk masa depan kami dengan bersungguh-sungguh dalam belajar dan berhati-hati dalam pergaulan. Kami mohon berkat bagi saudara-saudara kami, pemuda dan pemudi yang berada di GKJ seklasis Purworejo ini, baik mereka yang sedang sakit, sedih dan berbeban berat, kiranya Tuhan menolong dan menopang, agar mereka diberi kesembuhan, kekuatan, dan semangat untuk menjalani hidup ini dengan baik dan benar. Ya Bapa, dalam kebersamaan kami hari ini, kiranya Tuhan menopang dan menolong kami untuk menjadi generasi yang selalu patut dibanggakan dan mampu untuk meraih dan merawat kehidupan. Kami memohon berkat-Mu ya Tuhan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Hidupku cari